wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin, amma ba'd. Saya akan menyampaikan ceramah mengenai hikmah di balik ujian. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa melewati suatu ujian, cobaan. Nah, apalagi kita sebagai seorang mukmin pasti akan melewati suatu ujian sebagai bukti atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan didatangkannya ujian tidak lain adalah untuk mengetahui siapa sih di antara kita yang jujur dalam keimanannya ataupun yang dusta dalam keimanannya. Sehingga sikap dalam menghadapi suatu ujian satu orang dengan lainnya akan nampak ketika ujian itu telah datang. Itu kita sebagai umat muslim dalam menghadapi ujian yang datang ada beberapa sikap yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu semua sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semua yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tertinggal dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Dengan prinsip semacam ini, kita sebagai seorang muslim tidak akan merasa gelisah yang sangat berlebihan ketika ujian itu datang menimpa kita. Sebab sekalipun saat ini kita terbebas dari musibah, Allah pasti akan menguji kita pada lain waktu. Yang kedua yaitu semua terjadi atas izin Allah SWT. Jika seorang muslim telah meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh ketenangan di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Nah, Allah pun akan membangunkan sebuah keyakinan di dalam hatinya sesuatu yang terbaik yang telah Allah rencanakan untuknya. Nah, poin yang ketiga yaitu harus bersabar dan terus berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ini maknanya bahwa siapa saja yang ingin terbebas dan diringankan dari kesulitan hidup atau cobaan yang dialaminya, maka hendaknya kita bersabar dalam menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, dan memahami takdir Allah atas semua yang terjadi. Dan mendekatkan diri kepada Allah dengan mendirikan sholat. 4 atau yang terakhir yaitu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Nah, semua manusia harus menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini di dunia ini itu hanyalah titipan Allah semata. Dan sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah. Di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Jika tiba saatnya Allah untuk mengambil, kita harus pasrah dan ikhlas. Apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah kepasrahan dan ketundukan seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah seharusnya kita sebagai seorang mukmin ketika berhadapan dengan musibah, ujian atau cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan selalu menghiasi sikap kita dengan keempat akhlak mulia tersebut, sehingga Allah akan menghadiahkan yang terbaik untuk kita di kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.